Ratu Lebah. Diciptakan atau dilahirkan? Ratu Lebah, Queen Bee, memang dilahirkan, tetapi dengan proses yang sangat khusus dan berbeda dari lebah pekerja atau lebah jantan. Berikut penjelasannya. Ratu lebah lahir dari telur yang sama dengan lebah lain. Ratu lebah berasal dari telur yang sama seperti lebah pekerja atau lebah jantan. Perbedaannya terletak pada perawatan dan makanan yang diberikan oleh koloni. Jika koloni membutuhkan ratu baru, lebah perawat akan memilih beberapa larva betina muda berumur kurang dari 3 hari dan memberi mereka royal jelly, susu lebah, secara eksklusif selama seluruh perkembangan mereka. Sementara lebah pekerja hanya mendapat royal jelly pada awal hidupnya, lalu beralih ke madu dan serbuk sari. 2. Proses penciptaan oleh koloni. Koloni memang menciptakan ratu dengan mengubah nasib larva betina melalui pemberian royal jelly. Makanan khusus ini mengandung hormon dan nutrisi yang memicu perkembangan organ reproduksi, membuat larva tersebut menjadi ratu. Ratu lebah memiliki tubuh lebih besar, umur panjang 3-5 tahun, dan kemampuan bertelur sampai 1000 per hari. Bahkan lebih, sementara lebah pekerja steril dan hidup hanya beberapa minggu. 3. Kapan koloni membuat ratu baru? Ketika ratu lama sudah tua atau tidak produktif. Jika koloni ingin berpisah, swarming, mereka akan membesarkan ratu baru sebelum sebagian koloni pergi bersama ratu lama. Jika ratu mati mendadak, lebah pekerja bisa mengubah larva pekerja muda menjadi ratu darurat. 4. Apakah ratu diciptakan atau dilahirkan? Secara biologis, ratu dilahirkan dari telur, tetapi nasibnya ditentukan oleh koloni melalui perawatan khusus. Jadi istilah diciptakan lebih merujuk pada pengubahan fungsi biologis oleh koloni, bukan kelahiran secara ajaib. Fakta menarik. Ratu lebah bisa memilih jenis kelamin anaknya dengan membuahi telur, menghasilkan betina, atau tidak, menghasilkan jantan. Ratu lebah baru harus membunuh saingannya. Jika 2 ratu menetas bersamaan, mereka akan bertarung sampai satu mati. Jadi, ratu lebah memang dilahirkan. Tetapi, kolonilah yang menentukan larva mana yang akan menjadi ratu melalui perawatan khusus. Ini adalah contoh menakjubkan dari sistem kasta sosial pada lebah madu. 2. Proses penciptaan oleh koloni. Koloni memang menciptakan ratu dengan mengubah nasib larva betina melalui pemberian royal jelly. Makanan khusus ini mengandung hormon dan nutrisi yang memicu perkembangan organ reproduksi, membuat larva tersebut menjadi ratu. Ratu lebah memiliki tubuh lebih besar, umur panjang 3-5 tahun, dan kemampuan bertelur sampai 1000 per hari. Bahkan lebih, sementara lebah pekerja steril dan hidup hanya beberapa minggu. 3. Kapan koloni membuat ratu baru? Ketika ratu lama sudah tua atau tidak produktif. Jika koloni ingin berpisah, swarming, mereka akan membesarkan ratu baru sebelum sebagian koloni pergi bersama ratu lama. Jika ratu mati mendadak, lebah pekerja bisa mengubah larva pekerja muda menjadi ratu darurat. 4. Apakah ratu diciptakan atau dilahirkan? Secara biologis, ratu dilahirkan dari telur, tetapi nasibnya ditentukan oleh koloni melalui perawatan khusus. Jadi istilah diciptakan lebih merujuk pada pengubahan fungsi biologis oleh koloni, bukan kelahiran secara ajaib. Fakta menarik. Ratu lebah bisa memilih jenis kelamin anaknya dengan membuahi telur, menghasilkan betina, atau tidak, menghasilkan jantan. Ratu lebah baru harus membunuh saingannya. Jika 2 ratu menetas bersamaan, mereka akan bertarung sampai satu mati. Jadi, ratu lebah memang dilahirkan. Tetapi, kolonilah yang menentukan larva mana yang akan menjadi ratu melalui perawatan khusus. Ini adalah contoh menakjubkan dari sistem kasta sosial pada lebah madu.
Jika ratu lebah mati, koloni lebah madu akan menghadapi situasi kritis karena ratu adalah satu-satunya lebah betina yang mampu berproduksi. Namun, koloni memiliki mekanisme darurat untuk mengatasi hal ini. Berikut yang terjadi. 1. Koloni akan mendeteksi kematian ratu lebah. Pekerja mengenali ratu melalui feromon, zat kimia yang dikeluarkannya. Jika feromon hilang, koloni menyadari ratu sudah tidak ada. Dalam beberapa jam, koloni akan gaduh atau gelisah karena tidak ada telur baru yang dihasilkan. 2. Upaya koloni menyelamatkan diri. A. Membuat ratu baru jika masih ada larva muda. Lebah pekerja akan segera memilih larva betina muda usia merali 3 hari dan memberi mereka royal jelly eksklusif untuk mengubahnya menjadi ratu darurat. Proses ini disebut emergency queen rearing. Dalam 16 hari, ratu baru akan menetas, kawin, dan mulai bertelur. B. Jika tidak ada larva muda, koloni akan kolaps. Tanpa larva muda, koloni tidak bisa membuat ratu baru. Lebah pekerja tetap bekerja sementara, tetapi karena tidak ada generasi baru, koloni akan menyusut dan akhirnya mati dalam beberapa minggu. C. Jika koloni besar, kemungkinan laying workers. Kadang, beberapa lebah pekerja karena tidak ada feromon ratu bisa mulai bertelur. Namun, karena mereka tidak pernah kawin, telurnya hanya menghasilkan lebah jantan, drone. Koloni seperti ini disebut drone laying colony dan tidak bisa bertahan lama karena tidak ada lebah pekerja baru. 3. Apa yang terjadi jika ratu mati saat masih ada calon ratu? Jika ada sel ratu, queen cell, yang belum menetas, koloni akan menunggu ratu baru muncul. Jika ada lebih dari satu ratu baru, mereka akan bertarung sampai yang terkuat menang. 4. Tindakan manusia dalam budidaya lebah. Peternak lebah biasanya memasukkan ratu baru dari luar jika ratu mati untuk menyelamatkan koloni. Atau mereka menggabungkan koloni yang kehilangan ratu dengan koloni lain yang masih sehat. Fakta penting, tanpa ratu, koloni tidak bisa bertahan lama karena tidak ada regenerasi. Lebah pekerja bisa hidup hanya 6 minggu, jadi tanpa telur baru, koloni akan punah. Ratu yang mati bisa digantikan hanya jika masih ada larva betina sangat muda. Kesimpulan, ratu lebah sangat vital bagi kelangsungan koloni. Jika dia mati, koloni akan berusaha membuat ratu darurat, tetapi jika gagal, koloni akan pelan-pelan menghilang. Inilah mengapa lebah pekerja sangat bergantung pada ratu mereka. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus channel saya dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.